Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Anissa dari kelas CKP 2 akan menjelaskan pathway tentang infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi pada salah satu bagian dari sistem urin, ginjal, kandung kemih, atau uretra. Infeksi saluran kemih lebih sering terjadi pada wanita. Berikut penjelasan pathway dari infeksi saluran kemih, yaitu adanya mikroorganisme masuk ke dalam saluran kemih. Biasanya infeksi saluran kemih itu dimulai dari ureter atau kandung kemih dan langsung berpindah kepada ginjal. Dari ureter itu ada uretris. Uretris adalah infeksi bakteri atau virus yang menyebabkan pembengkakan dan iritasi pada ureter. Di sini juga ada sistitis. Sistitis adalah peradangan di kantung kemih yang menimbulkan rasa nyeri ketika buang air kecil. Dan di sini juga ada pyelonefritis. Pyelonefritis adalah peradangan ginjal karena jenis tertentu dari infeksi saluran kemih. Dari sini lanjut ke inflamasi, peradangan ke pembengkakan jaringan, kemudian ke obstruksi saluran kemih. Dan itu semua disebut dengan gangguan pola eliminasi urin. Dari obstruksi saluran kemih langsung ke nyeri saat berkemih, lalu kekhawatiran klien akan penyakitnya atau biasa disebut dengan ansietas atau kekhawatiran, kecemasan. Lalu dari nyeri saat berkemih juga bisa gangguan rasa nyaman atau nyeri. Dari reaksi gen antibodi lanjut ke peningkatan suhu tubuh atau disebut juga hipertermi, dan itu semua termasuk ke dalam gangguan termoregulasi. Demikian penjelasan tentang pathway infeksi saluran kemih. Baik teman-teman, nah untuk gejala infeksi saluran kemih itu sendiri sangat beragam. Di antaranya demam, sakit perut dan panggul, nyeri saat buang air kecil, kencing terasa tidak tuntas, muncul darah dalam urin. Nah, jadi jika teman-teman merasakan gejala seperti demam, sakit di perut dan panggul, nyeri saat buang air kecil, kencing terasa tidak tuntas gitu, kemudian munculnya darah dalam urin teman-teman, sebaiknya langsung konsultasikan kepada dokter agar diberikan tindakan lebih lanjut. Begitu ya. Infeksi saluran kemih perlu segera diobati agar tidak terjadi kerusakan ginjal permanen pada ginjal teman-teman. Pengobatan utamanya adalah dengan pemberian obat-obatan. Salah satunya adalah antibiotik untuk infeksi saluran kemih, yang jenis dosisnya disesuaikan dengan kondisi pasien. Infeksi saluran kemih bisa dicegah dengan beberapa cara, diantaranya memperbanyak konsumsi minum air putih, membersihkan organ vital sebelum berhubungan intim, gunakan pakaian dalam yang longgar, dan berbahan katun. Mungkin sekian saja pathway infeksi saluran kemih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum